Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinti Hiaisnaini, NIM 8. Saya Nurul Izzadiningsih, NIM 17106000023. Nama saya Maza Safana, NIM 171600029. Nama saya Nur Sultan Hadi Wijaya, NIM 17106000030. Dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dari kelompok 2, kami akan mengenalkan produk kami, yaitu media pembelajaran untuk inklusif berupa alat peraga yang bernama Lingling. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari alat peraga yang akan kami buat. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dan hak setiap manusia di dunia. Begitu juga untuk anak berkebutuhan khusus. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Anak berkebutuhan khusus atau yang sering disebut dengan ABK ini memiliki karakteristik dan hambatan dalam menerima pembelajaran matematika. Nah, oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus ini memerlukan pendidikan khusus untuk mereka. Nah, sekolah luar biasa atau yang sering disebut dengan SLB merupakan layanan yang telah diberikan oleh pemerintahan untuk anak berkebutuhan khusus ini. Nah, di SMP Negeri 2 Sewon ini merupakan salah satu sekolah yang menyelenggarakan sekolah pendidikan inklusif di daerah Bantul. Di sekolah ini tentulah menghadapi berbagai masalah anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan atau menerima materi yang telah dijelaskan oleh guru. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus ini memerlukan alat peraga untuk mempermudah mereka dalam memahami materi. Nah, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, anak berkebutuhan khusus yang telah kami wawancarai mengalami kesulitan dalam mempelajari materi lingkaran. Oleh karena itu, kita dari kelompok 2 akan membuat alat peraga lingkaran untuk anak berkebutuhan khusus tersebut. Dasar teori kami yaitu, menurut Geniofarm tahun 2010, anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak dengan karakter khusus yang berbeda. Pada umumnya, tampak selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Pemerintah memberikan kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan pendidikan, yaitu dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Pendidikan inklusif menurut beberapa ahli memiliki beragam pengertian, diantaranya menurut Tarmansyah tahun 2009 mengatakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Juga Tarmansyah mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkebutuhan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Selanjutnya menurut LKM Marintek tahun 2007 mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler, yaitu SD, SLTP, SMU, dan SMK yang tergolong luar biasa baik dalam arti berkelainan, lambat belajar atau slow learner, maupun kesulitan belajar lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang menerima anak berkebutuhan khusus tanpa memandang perbedaan karakter anak. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi praktek pendidikan inklusif menurut Carrington dan Elknis tahun 2002, yang pertama yaitu
kultur sekolah inklusif, di mana sekolah dapat memahami dan menerima karakter individu yang unik. Yang kedua, adanya penyelesaian masalah secara kolaborasi antara guru, staf, dan pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, adanya inclusive belief dari para guru yang merefleksikan gerakan pendidikan inklusif. Yang keempat, komitmen dari seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir yaitu rencana serta praktek pembelajaran yang dapat memenuhi keberagaman individu. Jika praktek ini dilakukan, maka kesuksesan pendidikan inklusif akan terwujud. Jadi mengenai metode penelitian, kali ini kami mengambil langkah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimana kita melihat data dari hasil observasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sewon, di mana sekolah SMP Negeri 2 Sewon adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi salah satu yang di daerah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendistribusikan permasalahan pembelajaran matematika siswa pada anak berkebutuhan khusus, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, dengan menggunakan teknik pemilihan subjek. Yang digunakan adalah teknik purpose sampling, yang dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan pertimbangan yaitu satu, subjek merupakan penanggung jawab program inklusi di sekolah. Yang kedua, subjek adalah merupakan guru matematika. Yang ketiga adalah subjek merupakan guru berkebutuhan khusus, guru yang menangani anak berkebutuhan khusus atau siswa yang berkebutuhan khusus. Dan yang keempat, siswa berkebutuhan khusus. Dan yang kelima adalah keluarga dari anak berkebutuhan khusus. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terima kasih. Desain prototipe media pembelajaran Ling-Ling akan saya jelaskan ke 3 bagian, yaitu alat dan bahan, desain, dan cara penggunaan. Yang pertama, alat dan bahan. Media pembelajaran ini terbuat dari 7 alat dan bahan. Yang pertama yaitu karton, gabus, asturo, whiteboard kertas, gunting, busur, dan spidol. Kemudian yang kedua yaitu desain. Berikut tampilan desain Alper Ling-Ling. Ini berbentuk tabung dengan ini tampak samping. Nah, pada bagian atas itu terdapat kertas asturo warna, karton, kemudian yang tengah itu gabus, dan yang paling bawah yaitu whiteboard kertas yang membentuk lingkaran. Nah, tampak samping. Jadi gabus-gabus itu kita membentuk suatu loker, 3 loker. Nah, loker ini loker pertama itu berisi definisi dari unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, loker kedua berisi tentang definisi sudut pusat dan sudut keliling. Dan loker 3 itu berisi tentang evaluasi, yaitu berupa latihan soal-soal terkait unsur-unsur dan sudut keliling dan pusat lingkaran. Jadi loker ini nanti akan berisi kertas penjelasan yang kami kemas menarik. Jadi lokernya bisa dibuka, ditarik, dan ditutup seperti itu. Berikut adalah tampilan tampak atas Alper Ling-Ling. Di sini terbuat dari potongan-potongan kertas karton warna dan garis yang berwarna,
sehingga dapat memperjelas bagian-bagian dari unsur-unsur lingkaran tersebut. Nah, penjelasannya di sini ada juring, ada busur, ada diameter, ada titik pusat, ada tembereng, ada tali busur, apotema, dan jari-jari. Kemudian untuk definisi lebih lanjutnya itu akan berada pada loker 1. Jadi dibuka loker satunya dan diambil, dibaca seperti itu. Berikut tampilan tampak bawah dari Alperlinding. Jadi di sini itu adalah whiteboard, kertas yang kami gunting membentuk lingkaran. Kemudian di tengahnya kami pasang busur lingkaran penuh. Nah, jadi mengapa kami menggunakan whiteboard kertas? Karena agar mudah digambar dan dihapus kembali. Jadi bebas untuk menggambar dan menghapus. Kemudian juga terdapat ada 2 space. Yang pertama, space paling luar. Itu untuk menuliskan nama sudut. Misalnya melambangkan suatu sudut dengan A, B, titik C, titik D, titik P, atau titik yang lainnya. Kemudian yang agak luas itu yang agak mendalam, space untuk menggambar sudutnya. Seperti itu. Yang ketiga, cara penggunaan. Cara penggunaan. Yang pertama, untuk mengetahui unsur-unsur dari lingkaran, kita bisa lihat tampilan link-link pada muka pertama, yaitu yang ada asturo berwarna-warni dan garis berwarna-warni. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui definisi dari unsur-unsur lingkaran lebih lanjut, bisa membuka loker pertama dan membaca pada loker pertama tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui definisi dari sudut pusat dan keliling, kita bisa mengambil informasi di loker kedua. Yang keempat, untuk latihan soal terkait unsur-unsur dan sudut keliling serta pusat, bisa membuka loker ketiga. Jadi di loker 3 terdapat soal-soal, evaluasi, serta pembahasannya, sehingga bisa sebagai belajar mandiri siswa. Kemudian yang kelima, untuk mengetahui sudut-sudut lingkaran, kita bisa lihat di papan muka kedua. Jadi kita bisa menggambar dan membuktikan sendiri, serta mengaplikasikan soal pada loker ketiga di muka lingkaran kedua. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang desain prototipe media pembelajaran link-link, mulai dari teori, latar belakang, metode penelitian, alat dan bahan, desain, dan cara penggunaannya. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.